Halo, selamat datang di Winseling. Untuk bacaan kali ini, judulnya adalah Pesan Semesta untuk Pencerahan Jalan Kamu. Dan perkenalkan sebelumnya, bagi yang baru di channel aku Winseling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini ada tiga pilihan kartu ya. Aku bilangnya pick a card atau pick a pile. Aku sebutnya ini pile 1, pile 2, pile 3 ya. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Boleh pilih lebih dari satu ya. Di sini yang pertama kartunya ada ini, maaf ya kalau tadi di kartunya kurang jelas karena dia agak ini ya, warnanya agak sedikit doff gitu ya. Ini figurinnya Buddha Julaihood ya, yang pertama. Lalu atau Laughing Buddha ya. Ini Buddha yang ceria tertawa seperti itu. Di sini kalau yang kedua ini Taishan ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, pile nomor 3 ini Buddha Gautama ya. Silakan dipilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana ya. Kalau misalkan yang kamu pilih ternyata tidak kamu rasa resonate untuk kamu saat ini, mungkin kamu bisa coba pilih yang lain ya. Kadang salah menarik intuisi bisa terjadi. Kalau misalkan sama sekali tidak resonate untuk kamu dari semua yang ada di sini, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau bacaan ini bukan untuk kamu. Itu saja, dan semoga bacaan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang mungkin kalian lagi butuhkan saat ini, dan semoga kalian bisa enjoy bacaannya. So I'll see you guys in the reading. Terima kasih banyak. See you. Halo, pile nomor 1 bagi kalian yang memilih kartu ini dengan figurin si Buddha Julaihood ini ya, atau Laughing Buddha ya. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya Pesan Semesta untuk Pencerahan Jalan Kamu ya. Ini general reading, silahkan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat. Kita langsung lihat ya, pile nomor 1, kartu yang kamu pilih. Oke, bagus ya, Daisho Kangiten. Semoga aku nggak salah pronounce atau aku nggak salah pelafalannya. Kalau salah mohon maklumi. Mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih ya bagi yang mungkin bisa konfirmasikan ini. Cuman ya, ini angka 44 dan seperti ada 2 gajah yang sedang berpelukan. Energinya bagus banget, cantik banget sih yang aku lihat ya. Kalau kartu nomor 1 kayaknya pencerahan ini nanti aku jelasin ya. Ini aku udah ngeliat banyak sekali gambaran untuk kamu. Cuman pertama aku pengen mulai dari sini dulu, si figurin ini ya. Dari tadi ini kayak cukup mencolok juga di mata batinku. Jujur aku kurang sepenuhnya paham ya, maksudnya siapa Julaihood atau Buddha Julaihood ini. Yang aku tahu saja ya, aku tentunya nggak punya pemahaman yang dalam. Lagi-lagi silakan koreksi kalau mungkin aku salah. Cuman ya ada energi welas asih di sini, kebahagiaan, kemakmuran aku juga rasakan ya. Pile nomor 1, mungkin kamu lagi mau dikasih petunjuk-petunjuk ke arah sana. Pile nomor 1 ya, jadi kayak kalau yang aku tahu ini tuh mungkin apa ya, kalau dalam Buddhism itu yang aku pernah lagi-lagi ya tahu, mungkin di aliran Mahayana ini kan memang cukup dikenal gitu ya. Ya intinya mencapai pencerahan, membawa pencerahan ya, untuk manusia bisa ke arah yang makmur lagi. Mungkin kayak banyak doa umur panjang misalkan seperti itu ya. Ya tapi intinya ada semacam membawa welas asih di dalam progresnya. Ibaratnya kalau kita mau bahagia, kita mau sejahtera, harus disertai dengan energi welas asih ini ya gitu. Jadi kayak pile nomor 1 ini lagi banyak dapet pencerahan-pencerahan ke arah sana. Entah kenapa aku ngerasain energinya ini juga ya. Kalau mungkin kalau di tokoh Nusantara itu Eyang Semar ya, karena pas tadi aku ngeliat ini bentukannya ya mirip-mirip ya, seperti itu ya. Jadi iya, seperti sosok yang kayak dipercaya suatu saat nanti akan datang gitu ya, kembali gitu. Ada semacam mungkin kalau mau dibilang sesuatu yang sudah tertulis di alam semesta ini, ketika ada sesosok
ya ini dewa ya, maksudnya seperti itu. Lagi-lagi ya ini kan di banyak kepercayaan mungkin namanya beda-beda, tapi ya sebenarnya ceritanya mirip-mirip gitu ya. Kayak sepertinya kayak contoh ya, kayak misalkan kalau di Kristiani kayak ibaratnya sosok Tuhan Yesus yang mungkin datang nanti, ada hari kedatangannya gitu ya, seperti itu kan juga sama sebenarnya konteksnya, ada nanti kedatangan sesuatu entitas gitu ya, entitas baik positif membawa kesadaran bagi umat manusia lagi, seperti itu ya. Karena kan dunia kita kan semakin merosot ya, seperti itu. Ya kamu lihat sendiri kondisi-kondisi di luar sana saat ini. Cuman ya intinya oke, aku nggak mau terlalu ke distract jauh banget ke sana. Balik lagi ke sini, maaf ini aku jadi ngalor ngidul. Cuman sebenarnya apa yang aku omongin ini semuanya ada sangkut pautnya dengan situasi Paul nomor 1 ini, si pencerahannya ya. Jadi ya kalian itu adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya punya, kalau mau dibilang energi heart kamu ya, cakra jantung, heart cakra kamu ini bagus, Paul nomor 1 ya. Kalian memang punya jalan hidup untuk bertemu dengan energi-energi yang tadi aku bilang ya, dimana kayak dalam hidup kamu bisa yang bener-bener tiap hari senyummu lebar ya, kamu bisa happy. Itu tuh kayak tujuan utama kamu sebenarnya yang aku lihat ya. Kalau kita bisa senyum lebar, happy, tentunya ya berkecukupan, lebih dari cukup gitu ya, maksudnya sejahtera, adalah energi makmur juga di situ, keberuntungannya ada ya, seperti itu ya. Jadi kayak seperti laughing Buddha kan juga dia seperti punya kayak senyum lebar, kayak dia tergambarnya, maaf ya, kayak perutnya besar gitu-gitu, maksudnya kayak makmur gitu, maksudnya seperti itu apa gambarannya ya. Jadi ya ya ini kamu mungkin sedang memanifestasi ini, atau yang jagain kamu lagi mau ngebawa kamu di dalam perjalanan spiritual kamu untuk menemukan makna dari perjalanan ini dengan tujuan kamu ke arah mana ya. Dan aku ngerasa dalam perjalanan ini Paul nomor 1, kamu sudah pasti nggak sendiri. Kalau sekarang kamu lagi sendiri, jomblo misalkan ya, single, Paul nomor 1 ya, ini akan menjadi bagian dari nanti perjalanan kamu, di mana kamu menemukan ya kalau mau dibilang sosok yang bisa saling mengisi, seperti gelap dan seperti siang dan malam saling mengisi ya. Energi yin and yang-nya berasa di sini, masculine feminine berasa di sini ya. Angka kembar 44 ini mungkin bisa jadi twin flame soulmate beberapa dari kamu ya, Paul nomor 1. Tetapi pencerahan kamu ini, intinya apapun, kalau kamu udah ketemu sama twin flame kamu, tentunya kamu belajar lagi mengembody energi cinta kasih lagi ya. Ini cinta tanpa syaratnya ini gitu yang aku lihat. Karena kunci dari semuanya itu welas asih. Tanpa welas asih kamu nggak bisa bahagia, makmur, rezeki, dan segalanya ya gitu. Jadi meskipun kita melewati ujian-ujian kehidupan yang tidak mudah, Paul nomor 1, tapi kita bisa melewatinya tentunya dengan sadar akan kasih ini ya. Makanya dalam setiap kepercayaan itu selalu ada seperti hukum cinta kasih atau hukum welas asihnya ya. Dan itu yang harus kamu bener-bener embodikan di dalam hidup kamu ya. Kamu sedang diarahkan untuk itu, Paul nomor 1. Dan di sini yang aku lihat, kita kembali ke kartunya ya. Kalau yang aku lihat di sini, aku nangkep beberapa pesan di sini untuk kamu ya. Ini langsung masuk nih Paul nomor 1. Jangan mengambil keputusan di saat kamu lagi panas atau emosi. Misal kamu punya pasangan ya, terus tiba-tiba kamu nyebut nih, udahlah kita putus aja misalkan. Tapi di situ kamu lagi emosi, lagi panas. Jangan seperti itu. Apalagi kalau ini sudah terjadi beberapa kali. Itu hanya satu contoh. Ya mungkin ada contoh-contoh lainnya. Ya belajarlah untuk tidak mengambil keputusan di saat energi kamu lagi panas. Lebih baik tahan dulu sebentar, dinginkan kepala masing-masing dulu, baru diskusi dan bicara lagi. Baru nanti keputusan yang lebih tepat bisa diambil. Jangan sampai kamu salah pilih jalan. Karena ini ya sudah dibilangin di sini. Jadi kontrol impulsif kamu di situ. Kamu kayaknya lagi belajar, pencerahan yang datang untuk kamu membawakan kamu kesadaran kembali lagi berhubungan dengan welas asih, di mana kamu akhirnya bisa mengontrol energi emosi ini
Ya, mau apapun yang bikin kamu emosi, nggak harus pasangan. Misalkan ya, sesuatu berhubungan sama pekerjaan kamu, mungkin ada orang-orang terdekat kamu ya, seperti itu. Power nomor 1, pesannya sama, ya, garis besarnya sama nih, power nomor 1. Jadi kamu seperti sedang mendownload wisdom, ya, pembelajaran atau kebajikan yang lebih besar, ya, seperti itu. Dan di sini juga dibilangnya, power nomor 1 ini sudah pasti akan punya, kalau belum ya, mungkin sudah beberapa dari kamu koneksi yang sangat-sangat mendalam dengan seseorang dalam hidup kamu. Power nomor 1, makanya di sini gambarannya seperti ini. Ya, gitu. Jadi, kalau belum, feeling aku nggak terlalu lama lagi. Power nomor 1, energinya udah hadir banget di sini. Ya, jadi ini kayak kalau belum, jangan kamu kejar-kejar, jangan kamu cari-cari, tapi kamu kembali lagi kontrol energi kamu. Semakin kamu positif, biasanya semakin ketarik energi kalian ke satu sama lain. Disitulah pertemuan kalian jadi lebih cepat. Ya, power nomor 1. Gitu. Beberapa dari kamu mungkin kalau belum ketemu di sini, kamu mungkin masih punya luka abandonment. Ya, luka abandonment itu maksudnya entah ini dari kamu kecil, atau mungkin ini dari kisah cinta kamu sebelumnya, di mana kamu rasa ditinggal, habis manis sepah dibuang. Ya, seperti itu. Power nomor 1, ini kamu sembuhin dulu. Nggak bisa kamu ketemu nih sama yang tepat, kalau ini belum beres. Ya, bagi kalian yang mungkin sudah berpasangan, ada mungkin kesembuhan atau ketakutan akan itu juga. Nah, itu juga sama disembuhkan kalau kamu benar-benar mau tahu pasangan kamu ini adalah jodoh yang tepat atau bukan. Ya, seperti itu. Jadi kayak nggak apa-apa banget power nomor 1 untuk jauh lebih ngerasa independen meskipun kamu punya jodoh gitu ya. Punya jodoh bukan berarti kita nggak bisa independen. Power nomor 1. Ya, gitu. Jadi kamu tetap independen di sini konteksnya, bukan serba apa-apa aku harus sendiri, aku harus bisa sendiri. Nggak seperti itu juga. Tapi kamu tidak mengandalkan orang lain untuk membawakan kamu kebahagiaan itu. Ya, itu sisi independen yang kamu pelajari di sini. Ya, konteksnya seperti itu. Ya, jadi semakin kamu kayak gitu, semakin karmanya akan terus ada kena ke kamu sendiri. Ada self-inflicted karma di sini yang aku lihat. Ya, kamu beresin ini, katanya nanti kamu akan benar-benar kebuka jalan ke arah yang lebih baik. Jauh lebih baik hasil yang kamu akan temukan nanti ke depan, entah itu bentukan seseorang, rezekimu, dan seterusnya. Ya, jadi bawa kembali kesadaran ini, ingat si Laughing Buddha ini ya, dimana dia selalu tersenyum lebar, dia selalu seperti seperti terlihat makmur gitu. Ini hidup kamu tuh bisa jadi seperti ini. Ya, power nomor 1. Itu sih yang aku lihat ya. Aku melihat ada beberapa energi di sini. Fortune, keberuntungan ada untuk power nomor 1, kebahagiaan, prosperity. Entah kenapa aku juga ngelihat ada beberapa yang mungkin lagi pengen belajar atau pursue, gimana bahasanya apa ya, mengejar tingkat edukasi yang lebih. Aku juga ngelihat seperti itu. Ya, apapun ini bisa dikabulkan untuk kamu ketika kamu bisa paham pesan-pesan ini. Power nomor 1, nggak ada salahnya kamu coba pasang niatannya ya, dan coba benahi ini. Akan terbuka sesuatu ya. Power nomor 1 itu pesannya. Dan kita lanjut di sini dari kartu-kartu tarotnya ya. Angka angel number kamu ya 444 ya, triple 4 atau angka kembar 4. Mungkin kamu akan sering lihat ini di dalam perjalanan ke depannya seiring manifestasi kamu terjadi ya. 4 di dalam numerologi juga artinya adalah proteksi atau perlindungan dari segala arah, dari semesta. Ibaratnya 4 mata angin ya, seperti itu. Entah kenapa aku juga ngerasa mata angin ini juga adalah jika gimana ya, ini kembali ke kepercayaan masing-masing. Jika kalian memang berdoa kepada, maksudnya ya kepada Tuhan, kepada ya ibaratnya Tuhan ke langit gitu ya, doa kamu, bayangkan langit itu memang ada 4 penjuru gitu ya, 4 penjuru langit, dan kamu bener-bener ya lihat ke 4 penjuru langit itu gitu ya, ibaratnya ya supaya menjadi keseluruhan lah. Entah kenapa tadi pesannya kayak gitu ya. Oke, power nomor 1. Oke, kita lihat ya. Di sini ya sama 1, 2, 3, 4 itu adalah angka kamu juga ya. Angel number 1, 2, 3, 4.
ya berarti tandanya kamu udah semakin dekat ke goal kamu nih, atau yang kamu sedang cita-citakan nanti satu-satu mungkin akan terjadi. Tapi kamu harus membawa energi yang tepat dulu. Kamu harus bisa merangkul, memeluk diri kamu dengan penuh cinta, penuh kasih dulu sebelum kamu benar-benar bisa masuk ke energi ini. Power nomor 1, ya itu pesannya dari yang jagain kamu. Oke, aku doa sebentar. Oke, power nomor 1. Ya, oke. Aku nggak baca kartu kebalik. Nomor 1 untuk bacaan kali ini kita ada King of Swords, Two of Cups. Ya, ini konfirmasi ya, relationship, hubungan, cinta. Ya, di sini ada. Oke, Eight of Wands ya, nih yang menggambarkan dari segi energi waktu. Ya, kalau kalian single bisa jadi ini nggak terlalu lama lagi. PR kamu cuma ini doang. Yang tadi ya, Nine of Pentacles nih, itu rezeki atau hasil dari selama ini perjuangan kamu ya, ada di sini ya lagi. Tapi di sini energi independennya juga besar ya, jadi mungkin dari apa yang kamu memang perjuangkan sendiri ya, ini ada hasilnya ya. Intinya nggak sia-sia ya, setelah kamu kemarin mungkin melewati proses yang nggak mudah untuk sampai ke dalam pemahaman ini, untuk kamu akhirnya ngerti ternyata hidupku tuh begini. Ternyata aku kena itu semua, bukan aku apes, aku sial atau apa, tapi memang jalan aku seperti itu. Itu jalan yang udah dibukain Tuhan semesta buat aku, sudah diizinkan terjadi untuk aku. Dan alam semesta ini nggak pernah salah. Gitu, cuman kadang kita yang mikirnya, oh saya yang salah jalan, saya yang ini, belum lagi nanti masuk ke penyesalan, belum lagi ini gitu-gitu. Ya, padahal enggak, ya memang jalanmu lewat situ. Apa yang terjadi sudah terjadi dan sudah sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, itu nggak akan kejadian. Power nomor 1 ya, gitu. Jadi ini sebuah pemahaman lagi untuk kamu, power nomor 1 ya. Dan aku ngelihat kamu bener-bener building, bener-bener udah ngebangun ulang hidup kamu sih yang aku lihat di sini. Tower aku nggak ngelihat ini gambarannya hancur, tetapi justru dia dibangun satu-satu dari fondasi ke fondasi ke fondasi seperti itu. Ya, sampai puncak di sini aku ngeliat. Dan aku melihat kalian power nomor 1 di dalam kehidupan ini, di dalam inkarnasi kalian saat ini sangat mampu untuk menuju puncak kehidupan. Ya, puncak kebahagiaan. Jadi jangan pernah merasa nggak mungkin atau nggak bisa. Power nomor 1 ini yang jagain kamu udah bilang, ayo bangun setinggi-tingginya hidup kamu. Jadilah orang yang punya kekuatan secara akar dan dasar dan prinsip gitu loh, seperti itu power nomor 1, untuk kamu bisa membangun kehidupan kamu di atasnya dengan kokoh. Kamu kalau udah bisa begini, mau ada angin badai, topan, tsunami, apapun, kamu tetap akan berdiri kuat seperti ini. Ini yang kamu mau dalam hidup. Ya, kuncinya yang tadi aku bilang dari awal. Ya, gitu. Ya, jadi ini ada, aku taruh di bawah decknya aja ya tadi. Ya, jadi itu power nomor 1. Ada pesan apa lagi ya? Iya, King of Swords ini sosok beberapa dari kalian ya. Sosok ininya mungkin ini sedikit ciri-ciri seperti apa ya, entah kenapa aku disuruh ini ada sedikit, meskipun bacaan ini aku tidak ada niatan untuk bacain love ya, tapi yang muncul ini aku nyampein aja apa adanya. Karena lagi-lagi cinta itu, ya memang cinta kita kepada pasangan kita ada, cinta kita terhadap diri juga termasuk, cinta kita kepada Tuhan semesta alam ini ada, cinta kita kepada sesama manusia, seluruh ya, secara keseluruhan ya, secara semua makhluk yang ada di dunia ini, seperti itu. Jadi kayak kamu semakin mengembody energi ini. Dan siapapun sosok, kalau kita mau bilang jodoh atau pasangan yang sebenarnya adalah orang yang sangat-sangat bijaksana dalam pemikiran, dalam tutur kata, dalam tindakan. Power nomor 1 ya, dia bukan tipe orang yang sembarangan. Ya, power nomor 1 sangat cerdas. Intinya ngobrol sama kamu nyambung. Ya, power nomor 1. Ya, dan juga seseorang yang bukan merendahkan kamu ya, tapi dia meninggikan kamu gitu loh. Dalam artian gini, misalkan
Ya misalkan dalam suatu perkumpulan ya, entah ini dengan teman-teman atau apa, dia bukan orang yang kayak misalkan oh lagi cerita-cerita mungkin tentang ya nih pasangan saya tuh gini 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 misalkan ya, tetapi dia nggak akan membuat kamu tuh jelek di mata orang, tidak. Ya, power nomor 1, dia adalah seseorang yang benar-benar bisa memuji kamu di depan orang-orang tanpa kamu minta. Sebenarnya dia juga bukan bermaksud untuk pamerin kamu, enggak, tapi dia secara tulus memang memuji kamu di situ. Tentunya ada momennya ya, nggak setiap kali ketemu dia puji-puji kamu, aneh itu ada maunya kalau kayak gitu ya. Ini nggak ada momennya ya, seperti itu. Dan kamu akan ngerasa oh ya memang berarti ya orang ini bener-bener sangat-sangat memvalue saya dari luar dalam ya, bukan hanya dari luar saja tetapi dari cara pikir kamu, cara pandang kamu, dan prinsip kamu, dan seterusnya ya gitu. Seseorang yang juga sangat independen yang aku lihat ya. Dia hidup yang gak mau nyusahin orang. Dia mau benar-benar bisa berhasil seperti itu. Ya tentunya dalam hubungan kamu pun sama orang ini, dia juga ingin benar-benar membawa hasil yang baik dari hubungan ini. Ya, ini Two of Cups. Energi kayak saling mengisinya ya, kayak melengkapinya tuh ada banget di sini power nomor 1. Ini kamu sedang dibawa pencerahan ke sini. Karena pada akhirnya siapapun sosok pendamping kamu ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kamu. Kamu nggak bisa sama orang yang tidak tepat, power nomor 1. Kamu akan merasakan jika kamu bersama dengan orang yang tidak tepat, hidup kamu porak-poranda, power nomor 1. Aku nggak bilang ya ketika kita bersama orang yang tepat itu nggak akan ada challenge hidup kamu, bukan. Tetapi kalaupun ada challenge, kamu bisa selesaikannya dan kalian menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berkembang bersama gitu loh, seperti itu. Itu oke, ya nggak masalah. Nggak mungkin kalau kita punya pasangan itu nggak ada challenge-nya. Ya gitu. Tapi lihat hasil dari challenge ini apa. Apakah malah jadi jauh-jauhan? Apakah malah jadi kayak nggak komunikasi gitu ya? Kalau udah kayak gitu berarti udah nggak sehat lagi hubungannya. Ya, gitu. Jadi di sini akan ada pencerahan di mana mungkin beberapa dari kamu, apakah orang yang ada sekarang tepat atau tidak, atau kamu yang single mungkin ketemu orang yang benar-benar tepat atau tidak. Ya, dan jangan takut membawa energi apa adanya kamu. Ya, kamu orang-orang yang mandiri, orang-orang yang kuat, power nomor 1, dan kamu layak akan orang yang bisa menghargai kekuatan kamu di situ dan saling mengisi kekuatannya juga dengan kamu. Ya, power nomor 1, aku melihat di sini ya 2 burung. Kalau kamu melihat di langit terbang ya, atau di mana 2 burung yang seperti berpasangan, itu konfirmasi kalau energi cinta ini lagi mau kebuka untuk kamu. Ya, power nomor 1. Ya, kalian yang sudah berpasangan ada kemungkinannya menjadi lebih bisa menyatu lagi, lebih bisa harmonis lagi, akur lagi, saling melekat lagi. Bukan melekat ya, saling lebih nempel lagi lah, lebih kompak gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu malah jadinya merasa semakin jauh, semakin jauh, sudah diomongin, sudah dibicarain, masih nggak ada perubahan, ya mungkin itu nanti kamu akan dapat petunjuknya. Apakah memang ini orang yang tepat atau bukan untuk kamu. Ya, terus bawa dalam doa, dalam ketenangan, dalam rasa syukur. Ya, gitu. Ya, jadi apapun situasi kamu saat ini, tetap bawa welas asih itu. Jangan karena kita lagi ada problem atau masalah, welas asih kita hilang. Malah yang ada malah kita sebel, kita marah-marah, kita benci atau kayak gimana. Kalau kamu ada di dalam energi itu, kamu berarti belum siap untuk menerima pencerahan ini, power nomor 1. Ya, gitu. Itu sih yang aku lihat. Ya pokoknya ingat filosofinya si Buddha Julaikhut ini. Ya, gitu, bijaksana. Ingat tadi pesan-pesan itu tadi masuk jelas banget loh dari aku. Aku sampein tadi yang ke kamu, kata-kata kalimatnya yang tadi. Ya jadi itu sih petunjuknya kalau untuk power nomor 1. Oke, di sini kita lihat ya. Aku mau keluarin 2 kartu lagi dari sini. Kedua sebentar.
Oke. Sorry. Ya, di sini yang pertama kita ada Sisters of the Sacral Spiral. Ya, jadi di sini ada seperti energi kayak saudara kembar gitu ya. Meskipun di sini nggak dibilang twin sisters, tapi entah kenapa aku ngerasain itu dua kembar. Terus dia punya kayak adik lagi gitu di sini. Ya, jadi ini sebenarnya ngomongin dimana kayak mungkin pasangan kamu bisa jadi adalah soulmate atau jiwa kembar kamu. Ya, di sini ya ada anak dalam artian gimana ya, anak ini konteksnya sangat apa ya bahasanya tuh, mungkin bisa dibilang analogis kali ya. Jadi bukan ya, mungkin bisa jadi ini beneran anak ya, anak atau mungkin ini kalian itu seperti bisa menghasilkan sesuatu bersama ke depannya ya gitu. Kalau bukan anak beneran minimal anabul ada di sini ya energinya, karena ada yang kamu berikan, welas asih itu kamu berikan untuk ibaratnya makhluk yang lebih kecil gitulah, seperti itu ya. Sisters of the Sacral Spiral. Dan jadi kayak kamu punya koneksi, kalian itu di jalan kamu seperti akan bertemu dengan, kalau belum ya, ketemu dengan koneksi hubungan yang sebenarnya sakral di sini dibilangnya, koneksi yang sangat sakral ya. Jadi semacam punya tujuan spiritualnya sendiri. Lalu di sini kita ada Grandmother Dragonfly holds the wisdom ya. Jadi ada satu sosok entitas feminin juga yang menjaga kamu di sini, seperti kayak dijagain sama ibunya yang sayang banget sama anaknya ya. Berarti entitas feminin ini konteksnya bisa bermacam-macam tergantung keyakinan. Aku merasakan ada Dewi Kwan Im di sini, Ibu Kanjeng Ratu ada di sini ya, Bunda Maria ada, dan seterusnya. Dewi Laksmi mungkin kalau yang Hindu ya, seperti itu. Jadi entitas yang sebenarnya lagi-lagi juga mengingatkan kamu selalu dengan cinta kasih. Dia akan muncul ketika kamu melihat capung, entah ini capung terbang masuk ke rumah kamu, atau capung kamu lihat lagi jalan tiba-tiba ada. Biasanya tuh ya suka kayak tiba-tiba mungkin ada apa, nanti kamu harus bisa maafin orang ini, kamu harus bisa berdamai dalam hati kamu ya. Jangan masuk ke dalam kebencian, jangan masuk ke dalam balas dendam atau apa gitu. Jadi kayak seperti ada sosok wanita yang bijaksana dan dewasa sekali entitasnya yang ngajarin kamu soal ini, tentang bagaimana kunci hidup bahagia, tidak membawa energi-energi tersebut ya. Banyak banget, maaf ya, di luar sana misinformation tuh banyak banget, dalam artian ya, apalagi zaman sosial media sekarang banyak yang bilang kayak ngapain tunggu Tuhan balas, biarlah kita langsung balas sendiri gini. Itu kembali ke pilihan masing-masing. Aku tidak mau menghakimi siapa-siapa di sini, tetapi aku cuma mau bilang kunci kebahagiaan tidak akan ada perasaan-perasaan seperti itu. Kalaupun kamu pernah melewati situasi yang mungkin menyakiti kamu atau membawa kepahitan untuk kamu, itu sebenarnya hanya pelajaran hidup untuk kamu, untuk menemukan makna hidup kamu lagi. Bukan untuk kamu akhirnya menjadi pembenci atau pendendam atau apapun itu. Ya, jadi aku kan suka ngeliat gitu ya, ada yang kayak orang sambil teriak-teriak di sosial media bilang kalau kayak sabar, ngapain sabar, gini ngapain gini, hati-hati. Kepahitan, dia itu bawa kepahitan di dalam dirinya dan dia mencari teman di situ. Sifatnya ego adalah mencari teman, tetapi sifat dari kedamaian hati tidak akan mencari validasi siapapun. Itu yang kamu harus yakini, power nomor 1. Ya, itu pesan dari beliau. Tadi yang masuk nih ya, yang ini, entitas feminin itu. Ya, aku hanya menyalurkan aja pesan ini, power nomor 1 untuk kamu. Ya, itu aja petunjuknya. Oke. Ya, power nomor 1 bacaan kamu sepertinya sampai di sini aja. Oh ya, ada beberapa energi zodiak yang muncul, mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan saja untuk kamu. Air signs pasti ada di sini. Power nomor 1, Gemini, Libra, Aquarius hadir. Ya, terutama Gemini di sini karena ini energi the lovers-nya sangat-sangat ada. Ya, lalu kalau earth signs-nya aku ngeliat ada Virgo. Ya.
Lalu ada apa lagi di sini sebentar? Aku cek lagi di bawah deck. Iya nih, even aku cek di bawah deck lagi muncul lagi The Lovers nih ya. Cinta. Ini fix kamu punya jodoh yang memang sudah digariskan ya. Air signs, mungkin air signs bisa menjadi petunjuk ya, lagi-lagi Gemini, Libra, Aquarius, entah kenapa, entah ini ada dominan di chart kamu atau kayak gimana, tapi 3 zodiak itu ada hadir sekali. Paul nomor 1 di sini ada Leo dan Scorpio juga ada ya, gitu. Virgo ada, Capricorn dan Taurus sisanya. Ya, gitu. Jangan terlalu terpatok, ini bisa jadi kamu atau orangnya karena di sini ada energi The Lovers juga. Ya, gitu. Oke, itu aja petunjuknya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Pak nomor 1, terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, like, subscribe, silakan. Terima kasih bagi yang sudah atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram. Ya, juga aku di beberapa bulan belakangan ini juga sudah buka kelas spiritual coaching. Ini by request orang-orang. Karena ya, banyak yang datang ke aku itu memang sedang ada di dalam perjalanan awakening atau kebangkitan spiritualnya. Mungkin masih banyak bingung-bingung, mungkin kehilangan arah, tujuan, atau apapun itu. Silahkan bagi yang terpanggil. Lalu yang kedua adalah sesi tarot coaching. Ini khusus banget bagi yang memang mau benar-benar memperdalam, memakai kartu tarot menjadi media spiritual. Ya, akan banyak tata cara secara energi yang aku akan bagikan di situ ilmunya. Ya, untuk kamu bisa pelajari tata cara yang benar. Ya, seperti itu. Ini bagi yang mau saja. Ya, intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama. Kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi aman dan terjaga. Oh ya, aku lupa bilang, aku nggak tahu aku tadi udah bilang apa belum. Ya, intinya untuk informasinya yang tadi bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Nomor WA-nya sudah ada, kontak aku via DM Instagram juga boleh. Mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, intinya terima kasih banyak bagi yang Paul nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai sekarang ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu. Paul nomor 1. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you. Halo Paul nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini beserta figurin ini ya. Ini namanya Taishan. Nanti aku jelasin ya. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya Pesan Semesta untuk Pencerahan Jalan Kamu, Paul nomor 2. Ya, kita lihat ada kartu ini di baliknya ada apa? Ada Daikokuten. Ya, untuk Paul nomor 2. Menarik. Ya, ini tangannya banyak. Aku ngerasain ada ini ya. Kayak seperti maksudnya kamu multi talenta itu udah pasti. Ya, Paul nomor 2 orang-orang yang punya banyak kemampuan dan skill. Ya, kalian itu sangat mampu untuk menciptakan rezeki kalian, Paul nomor 2. Dan sebenarnya ya kayak aku mulai dari sini dulu ya, Paul nomor 2. Jadi Taishan, aku lagi-lagi nggak sepenuhnya, tentunya bukan expert ya di dalam ini. Jadi aku hanya tahu apa yang aku tahu. Paul nomor 2, setahu aku ini yang kayak kalau pas Imlek gitu nih suka biasanya orang berdoa ya untuk kayak rezeki dan di tahun yang baru, kan Imlek kan tahun baru Chinese ya, seperti itu. Tapi juga aku tuh ngerasa sebenarnya kalau dari energi yang aku langsung masuk ke intuisi aku, seperti semacam juga energi perlindungan untuk rezeki kamu. Jadi memang Paul nomor 2 ini kayaknya aku udah intuisi aku, feeling aku nih kita memang banyak akan ngomongin tentang pencerahan ke arah keberhasilan kamu lagi di dalam pekerjaan atau usaha, yang aku lihat tuh seperti itu. Jadi kayak kamu tuh sekarang lagi mungkin fokus ke sana, lagi mungkin juga akan difokuskan ke sana untuk kesuksesan kamu ya gitu. Jadi kayak untuk kayak apapun itu, keberuntungan, untuk prosperity gitu-gitu ya, seperti itu. Jadi
sebagaimana supaya kamu bisa mengendalikan rezeki kamu dengan lebih baik lagi, supaya kamu bisa menyalurkan kemakmuran kamu untuk hal-hal yang baik juga, supaya kamu bagaimana melindungi aset-aset kamu dan lain-lain. Kayaknya kamu tuh lagi diarahkan, pencerahan-pencerahan ini akan ada ke depannya untuk kamu. Ya, aku ngelihat ada macan hitam di sini Paul nomor 2. Aku nggak tahu ini siapa, ada beberapa dari kamu ya, harimau. Aku nggak tahu bedanya harimau macan, cuman ya bentukannya seperti itulah. Itu ada hadir, bukan apa ya, ini kelihatannya memang kayak ya, bayangan kamu tiba-tiba nongol harimau hitam kan kaget ya, kayak seperti menyeramkan, tetapi enggak, ini sosok penjaga yang benar-benar protektif yang aku lihat. Ya, kenapa dia hadir? Kayaknya sebagian besar dari kamu ada yang mungkin kayak lagi mau matahin jalan rezekimu, atau mungkin lagi agak ngehalangin pembukaan jalan rezeki kamu ya, seperti itu. Ini bukan gimana-gimana, bukan hal yang buruk, justru kamu lagi diarahkan, kamu lagi mau diselamatkan dari hal-hal ini Paul nomor 2. Tapi kamu punya peran di sini untuk berproses dalam diri kamu secara spiritual untuk menyelesaikan karma ini Paul nomor 2. Jadi kayaknya Paul nomor 2 ini konteksnya lagi ke sana. Makanya kamu pilihannya Taishan, dan di sini juga ada Daikokuten ya. Apalagi ya, sepertinya ya itu ya, jadi kayak dipercaya juga seperti apa ya, ya melindungi dan mungkin kayak ibaratnya kayak ngusir energi negatif lah ya, seperti itu ya. Paul nomor 2. Nah di sini ada beberapa pesan yang aku tangkep ya. Gini, dia bilangnya gini nih Paul nomor 2. Bersiap-siaplah secara mental. Ya, akan ada perubahan-perubahan besar yang mau terjadi di dalam hidup kamu. Tetapi kamu sedang melewati ujian untuk perubahan ini. Kamu nanti akan lihat sendiri, akan banyak ketemu orang-orang yang bisa bantu kamu di dalam menyelesaikan apapun situasi kamu ini. Ya, dan orang-orang yang tepat untuk berkembang bersama-sama kamu secara rezeki. Nanti aku ngeliatnya seperti itu Paul nomor 2. Ya, jadi apapun isu atau permasalahan atau challenge yang ada yang mungkin kalian sedang hadapi, khususnya di dalam rezeki, ya, akan kamu bisa selesaikan. Kamu cuma tinggal perlu terhubung secara batin lagi, maksudnya kayak ya, minta pertolongan dan arahan dari siapapun yang kamu yakini ya, sesuai dengan keyakinan kalian. Ya, kalian adalah orang-orang yang sedang diuji kekuatannya. Kamu lihat di sini tangan-tangannya dia banyak tapi kayak berotot gitu ya. Ini kamu tuh orang yang seperti aku bilang, energi kalian tuh sangat multi talenta dan sangat kuat. Jadi ujian kekuatan ini ada bukan untuk gimana, diizinkan Tuhan terjadi ke kamu, bukan kenapa-napa, karena kamu lagi melatih kekuatan kamu. Ya, gitu. Ibaratnya kalau di gym kita angkat beban yang makin berat gitu loh, seperti itu, supaya kita semakin jadi gitu loh. Tapi kan hasilnya ada, jadinya ada gitu loh. Ya, Paul nomor 2. Jadi pesan yang langsung masuk ke aku juga di sini, jangan biarkan amarah kamu mengambil alih kontrol diri kamu. Ya, kalau kamu misalkan tahu kamu lagi ada di situasi ini, ya, dan kamu mungkin jadi emosi, kamu jadi marah gitu ya, kenapa dia begini, atau mungkin aku balas aja gitu ya, atau kayak gimana, hati-hati. Ini akan bumerang buat kamu, karena kamu gak akan selesai. Kamu gak akan ketemu kedamaian dan kebahagiaan dengan cara ini. Paul nomor 2. Ini sudah dipesankan sama yang jagain kamu. Ya, tenang dan rasional lah. Ya, seseorang yang bisa tenang adalah sosok yang bijaksana, dan tentunya dia akan menjadi pemenang dalam situasi apapun. Ya, jangan kemakan omongan-omongan orang, ya, omongan-omongan influencer dalam tanda petik, dalam artian orang-orang yang bilang ngapain tenang. Hati-hati, itu dia orang-orang penuh kepahitan yang cari teman. Ya, jangan mau kamu temenan sama orang-orang yang pahit. Paul nomor 2, kamu harus pinter-pinter pilah. Kalau kamu mau sukses, lingkungan kamu sangat-sangat mempengaruhi sukses kamu. Ya, itu sepertinya. Aku melihat adanya di batinku ya, ombak. Seperti ombak yang kayak mau menyapu ini ya. Kayak mungkin beberapa dari kamu ada yang ngerasa kayak seperti lagi kesapu sama ombak gitu ya. Tapi sebenarnya ombak yang aku lihat di sini bukan malapetaka atau kayak gimana, tapi ini ombak perubahan. Paul nomor 2.
Ya, jadi kayak aku merasakan kayak gimana sih kalau kita ngeliat ombak gede, ya maaf ya, kayak aku bukannya lagi ngomong, ya maksudnya bukannya lagi menyepelekan sebuah musibah, bukan, tapi ini aku hanya menggambarkan isi apa yang aku lihat di batin, ya. Seperti kalau kita ngeliat ombak besar kan kita kayak terintimidasi, takut gitu ya. Tapi di sini aku nggak ngelihat kamu merasakan takut. Aku melihat kamu tahu kalau ini akan membawakan kebaikan untuk kamu, perubahan ke arah yang jauh lebih baik, jauh lebih kayak apa ya, kemungkinan peluang opportunity yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah ada, ya. Jadi aku langsung lihat di sini dari energi kamu Paul nomor 2, kemenangan besar ada untuk kamu dan kamu sedang diarahkan untuk pencerahan ke arah sana, ya. Ada seperti battle yang kamu lagi lewatin dan kamu akan menang di sini. Beberapa dari kamu ada battle-nya sampai ke kasus hukum, ya. Productive gain dalam artian apa ya, kayak aku bisa melihat kamu kayak orang tuh lagi ngeproduksi barang, tapi yang diproduksi tuh banyak banget gitu loh. Jadi aku ngelihat ya, nanti kamu bisa lebih produktif lagi, kamu bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi, ya. Rezeki, kebahagiaan, prosperity ini ada untuk tahun nomor 2. Ya, kamu lagi mau diarah-arahin ke sana, ya. Oke, kita lihat di sini pal nomor 2 dari kartu-kartu berikutnya. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Oke, aku doa sebentar. Oke, pal nomor 2, kita lihat petunjuk semesta. Ya, tuh, uang. Ya, oke. Satu lagi. Oke, ya, uang juga. Strength ya, kekuatan yang tadi aku bilang. Kamu, nah ini ada harimaunya. Ya tadi aku lihat di batinku dan ternyata dia keluar di kartu strength ini. Biasanya kartu strength itu munculnya singa ya, tapi di kartu ini lagi-lagi bukan kebetulan dia munculnya harimau. Ya kamu lihat tadi sendiri. Ya ini semua aku shuffle on cam ya, nggak ada yang kebetulan di sini. Ya jadi ini kan dia kayak sampai ngangkat si harimaunya ini ya. Terus harimaunya ini kayak menjulurkan lidahnya gitu ya. Kayak agak-agak kayak bukan ngeledek sih, cuman kayak ayo lo bisa ngangkat gua nggak gitu lah, seperti itu. Jadi kayak lagi ada ujian kekuatan di sini ya, pal nomor 2. Kamu nggak usah khawatir. Beberapa dari kamu ini ada ujian energi-energi negatif atau energi gelap, beberapa dari kamu ada ya. Tapi kamu lihat di sini si burungnya ada di atas si tangkai ini ya. Artinya apa? Menang. Ya ini dia ada di atas itu. Ya dia seperti di situ dengan kayak aku merasakan ada energi kemenangan ini. Ya gitu. Jadi di sini bukan lagi tentang kayak oh gue bisa ngalahin orang ini, bukan seperti itu pal nomor 2, tetapi kamu menang dalam kebijaksanaan, kamu menang dalam ketenangan. Kamu menang dalam cahaya Tuhan semesta. Ya, kamu tuh mau naik level dari level 6 ke level 7 nih. Ya, di dalam rezeki kamu akan ada kenaikan yang aku lihat dari 6 ke 7. Ya, ada beberapa dari kalian nanti yang investasinya berbuah banyak nih aku ngelihatnya. Ya, pal nomor 2. Ya, atau kalau bukan investasi, berarti apa yang kamu mungkin udah fokusin terus, kamu udah ngebangun terus dan akhirnya dia bisa terbangun tumbuh dan berbuah ya, seperti itu. Ini buah-buah rezeki kamu udah menanti. Ya, cuman diingetin nih sama si beliau ya yang tadi ngasih pesan, rezekimu ingatlah kalau itu bukan milik kamu, milik Tuhan semesta alam. Ya, kamu adalah salurannya. Ya, tentunya ada yang boleh buat kamu, gak masalah, tapi jangan lupa untuk berbagi dan beramal. Ya, semakin kamu ikhlas bahagia di dalam ini, pemberian ini, semakin ini akan bergulung lagi untuk kamu. Ya, sudah di kasih petuah nih Paul nomor 2. Ya, gitu. Jadi kalau banyak orang yang doa mohon gitu ya, saya mau rezeki, saya pengen usaha saya, bisnis saya berhasil, saya pengen banyak duit, saya pengen cuan, saya pengen punya mobil, punya rumah, apapun itu. Tapi dia lupa sisi kemanusiaan ya. Dia lupa kalau rezeki yang diberikan ke dia itu bukan semata-mata untuk kepentingan satu orang. Ya, Tuhan semesta nggak segabut itu ngasih kamu mengabulkan permohonan satu orang.
Ya, kalau kamu mau benar-benar sukses dan sejahtera, ditambah bahagia dalam hidup kamu ya, bukan sukses yang cuman sukses doang tapi nggak bahagia, sukses yang tapi penuh masalah hidup, sukses yang korupsi atau apapun itu. Ya, kalau kamu memang benar-benar mau sukses dalam bentukan yang semurni-murninya, kamu jangan pernah lupa sama ini. Kamu mau lagi seada atau setidak ada apapun, jangan pernah lupa akan amal kamu. Amal ibadahnya jangan lupa. Ya, tidak dilihat dari jumlah, tetapi dilihat dari seberapa betapa bahagianya kamu memberikan ini. Poin nomor 2. Ya, gitu. Jadi ada di sini. Ya, makanya di sini juga tangannya banyak. Ya, tangannya banyak artinya apa? Dia memberikan banyak. Kamu ini bisa menjadi saluran rezeki yang sangat baik. Kamu bisa menjadi saluran bantuan yang sangat baik untuk orang-orang. Tidak ada kewajiban kamu membantu orang-orang ini, tetapi lebih kayak ke bagian dari giving back atau berterima kasih. Itu cara kamu berterima kasih sama Tuhan semesta. Kamu punya kekuatannya untuk bisa menyalurkan kebaikan. Ya, power nomor 2. Jangan pernah lupa sama ini. Ya, mau ke siapapun, mau itu ke orang yang kamu sayangi, mau itu ke keluarga kamu sendiri, ibu bapak kamu, siapa yang kamu mungkin berikan, ya. Gitu, memberikan dengan bahagia dan tanpa syarat. Tapi kamu harus bahagia dalam memberikannya. Ya, jangan yaudahlah yang penting saya amal tapi hati saya nggak happy sebenarnya. Nah, itu berarti amal kamu nggak ada gunanya. Ya, seperti itu. Jadi apa yang kamu berikan, pastikan kamu bahagia. Kalau kamu tidak bahagia dalam pemberian kamu, ada yang salah di pemberian kamu. Power nomor 2. Itu yang harus ditakar lagi gimana. Ya, gitu. Berbijaksana di dalam memberi dan menerima. Itu pencerahan berikutnya juga untuk kamu. Karena Six of Coins ini juga ngomongin tentang memberi dan menerima. Ya, jangan jadi manusia, aku nggak bilang kamu seperti ini, tapi ini dipesankan aja. Jangan jadi manusia yang cuman pengen nerima. Atau ngasih. Ya, harus memberi dan menerima dengan seimbang. Ya, bukan berarti kita pamrih. Bukan, kita memberi dengan ikhlas dan tulus, tapi kita harus tahu bagaimana cara menerima atau cara memberi yang bijaksana. Ya, ilmu ini gak banyak dipahami sama orang sebenarnya. Ya, tapi aku gak bisa jelasin ini akan terlalu panjang lebar. Mungkin suatu saat nanti kapan, ya, atau bagi yang ingin belajar silakan datang sendiri. Ya, cuman ya intinya itulah, memahami lagi ilmu memberi dan menerima. Ya, disitulah kamu akan bertumbuh, kamu akan disiram sama semesta, ya, disiram dengan rezeki, disiram dengan keberuntungan apapun itu, jikalau kamu menjadi saluran ini. Makanya aku juga kalau berdoa, aku nggak pernah minta ini, minta itu, tapi aku selalu bilang jadikanlah aku saluran cinta kasih rezekimu, Tuhan semesta. Ya, saluran kebaikan. Karena aku tahu kalau aku menyalurkan, aku pasti akan diberikan itu. Itu cara kamu memberi dan menerima. Ya, udah otomatis. Ya, begitu. Jadi itu dipesankan untuk kamu. Dan iya, di sini juga dibilang ini ada semacam energi api yang menyala, semangat yang membara. Aku ngeliat beberapa dari kalian lagi ada yang pengen bener-bener mengembangkan sesuatu dengan baik. Itu nanti ada pencerahan-pencerahan ke arah sana. Yang penting kamu tahu prinsip-prinsip ini, power nomor 2. Ya, dan terus semangat, terus fokus kepada tujuan kamu. Ya, seperti itu, power nomor 2. Dan jangan sampai api kamu mati. Ya, gitu. Aku ngelihat ini ya, ada yang sembayang bakar dupa seperti itu. Nggak harus kamu sembayang bakar dupa kalau kamu nggak suka dengan dupa, atau nggak sembayang dengan dupa ya. Cuman aku ngeliat ada yang seperti itu, lebih kayak ke ini aja, kayak apa, seperti kita menghargai lagi apa yang sudah diberikan ke kita menghargai lagi alam semesta ini, seperti itu. Ya, semakin kamu banyak menghargai dan bersyukur di situ, rezekimu akan berkali-kali lipat lagi datang. Power nomor 2. Ya, dan kalau kamu tahu ada sosok
atau orang lain yang mungkin menjadi penghalang jalan kamu, atau mereka secara terang-terangan atau secara langsung tidak langsung menghambat rezeki kamu, menyerang kamu dengan ABCD, atau berusaha bikin kamu jatuh, tumbang, menusuk kamu dari belakang, atau apapun itu, mencuri yang bukan haknya, ya, kamu nggak usah takut. Yang jagain kamu kencang sekali di sini power nomor 2. Yang penting kamu bijaksana, yang penting kamu pegang prinsip-prinsip ini, dan kamu nggak jatuh di situ. Jangan jadi seperti orang itu, tapi jadilah lebih baik, jadilah lebih bijaksana, supaya kamu bisa lebih dari orangnya itu. Kamu kalau udah bisa kayak gitu, nggak bisa kamu dijatuhin sama siapa-siapa. Power nomor 2. Ya, ini yang jagain kamu, energinya keras, kenceng. Ya, gitu. Makanya kalian ujian kekuatannya juga besar. Ya, itu sih yang aku lihat kalau power nomor 2. Jadi pencerahan kamu akan lebih ke memanifestasi rezeki, kemakmuran, prosperity yang lebih. Karena kamu lebih juga menyalurkan untuk hal-hal baik. Itu kalau kamu mau lebih naik dalam rezeki. Power nomor 2. Oke, kita lihat di sini di kartu-kartu berikutnya. Udah sebentar. Oke. Aku cuma akan ambil 2 kartu dari sini ya. Oke. Bentar. Oke, yang pertama di sini kita punya Lady of Lhasa Descends. Ya, jadi ini seperti ibaratnya bantuan-bantuan ilahi itu turun dari langit semua untuk nolongin kamu di sini, asal kamu membawa energi yang baik, asal kamu respon baik, asal kamu buka hati, buka pikiran untuk tenang dan menerima bantuan-bantuan ini. Ya, bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, bukan dengan apa. Ya, jangan kemakan energi negatif ini. Semakin kamu masuk ke situ, semakin setan akan menang dalam hidup kamu. Ya, gitu. Jadi pakai keselarasan dengan Tuhan. Itu yang cuma bisa nolong kamu dari sini. Ya, banyak orang yang bilang, aduh kak lama, saya mendingan pakai orang pinter misalkan untuk ngeberesin masalah saya. Silahkan, gak masalah. Tapi masalah kamu akan keulang lagi. Kamu gak akan selesai-selesai. Ya, seperti itu. Di sini ada, ya ujung-ujungnya kembali lagi ke pilihan masing-masing. Ya, yang maunya gimana. Ya, di sini ada she tames by laying down the staff and rope. Ya, ini ketika ada orang ngegebukin kamu, ketika ada orang apain kamu gitu ya, ini kan analogi ya, kamu malah taruh senjata kamu. Ya, kalau orang awam logikanya bego banget loh. Ya, power nomor 2. Tapi kamu tahu, bukan tugas kamu untuk menghakimi, bukan tugas kamu untuk menyakiti. Ya, gitu. Jadi ini maksudnya itu ya, ketika kita nggak perlu membalas. Karena Tuhan alam semesta ini seadil itu. Kenapa kamu ada di situasi ini? Karena kamu lagi belajar tentang yang namanya kekuatan batin. Semakin besar kekuatan kamu, semakin siap kamu menerima rezeki yang jauh lebih luar biasa. Ya, rope, tali melambangkan tali rezeki kamu di sini. Ya, gitu. Jadi kembali lagi ya, lagi-lagi pemahaman ini tidak dipaksakan ke siapapun. Tapi kalau kamu mau coba, silahkan. Kalau kamu udah pakai cara kamu dan kamu gagal-gagal terus, berarti mungkin ada yang salah di situ. Atau mungkin ada yang patut kamu coba dengan cara yang berbeda, dan kamu akan lihat sendiri hasilnya. Karena hal seperti ini banyak ditentang orang. Ya, kalau kamu kayak gini mungkin orang akan bilang kamu bodoh. Angkat senjatanya, gebuk balik. Seperti itu. Ya.
Kalau konteks ngegebuk balik ini, bukan berarti kita melakukan apa yang dia lakukan ke kita ya. Tapi kita berupaya untuk bertahan, mempertahankan diri, ya ibaratnya self defense boleh, nggak masalah. Ya kita angkat ini untuk menahan serangan, untuk apa boleh, tapi bukan untuk dia gebuk, saya gebuk gitu ya. Ini lebih kayak ke pertahanan aja. Ya memang di situ beda-beda tipis. Maksudnya ada semacam garis yang tipis lah. Gitu ya. Ini jangan samakan dengan kasus ini ya. Kalau misalkan kamu lagi mau dirampok orang gitu ya, lagi mau ditusuk orang, terus kamu udah biarin aja, silahkan tusuk aku, seperti itu, ya itu beda-beda case ya. Gitu ya. Kalau kayak gitu tentunya kan survival ya, daya survival kamu bertahannya bagaimana ya. Gitu kan, kamu nggak ada niatan bunuh orang, tapi tiba-tiba kamu ada di dalam situasi tersebut, itu beda cerita. Tapi kalau kamu dengan niatan hati menyakiti orang lain, di situ karmanya akan bergulung ke kamu. Ya, jadi kalau kamu tanpa niatan, dengan mode bertahan kamu, tiba-tiba orang lain jadi gimana, ya itu karena kamu tidak ada niatan itu, kamu aman dari karmanya. Contoh simple, ya ini kalau kita dalam contoh, misalkan ada orang yang kirim energi aneh-aneh ke kamu. Mode bertahan kamu apa? Dengan doa, dengan spiritual, dengan meditasi, dengan mandi air garam mungkin. Apapun pembersihan yang kamu bisa lakukan, yang kamu yakini, kamu nggak tegang, tapi kamu aminin, kamu selalu aman. Ya, energi kamu yang positif, yang naik seperti ini. Kadang, apa yang orang lempar ke kamu bisa balik lagi ke dia. Bumerang, kena sendiri nanti, gitu kan. Tapi kan kamu tidak ada niatan untuk lempar itu balik ke orangnya. Kalau itu terjadi ya bukan karena niatan kamu, tapi karena Tuhan udah berkehendak itu terjadi. Itu maksudnya, power nomor 2. Ya, di sini aku ajarin ini. Hati-hati. Ya, gitu. Kenapa? Aku pernah punya pengalaman, power nomor 2, pengalaman pribadi. Ya, dimana aku akhirnya muak gitu ya, dengan ulah-ulah orang yang mungkin mengganggu, ya. Ini udah lama sih kejadiannya. Waktu itu aku belum paham sama hal ini, ya. Dan karena aku akhirnya marah dan emosi, aku kembalikan itu dengan niatan menyakiti orang itu. Terjadi, tetapi habis itu aku tidak merasakan baik. Aku tidak merasakan tenang. Aku merasa bersalah sekali di situ. Ya, dan akhirnya dari situlah mungkin, lagi-lagi kalau Tuhan semesta udah mengizinkan, mungkin memang harus terjadi. Tapi aku belajar. Setelahnya, tanpa aku harus kayak gitu, udah terjadi sendiri otomatis. Aku cuma tinggal perlu jaga energi aku. Perlu isi diri aku dengan energi positif, cinta kasih, damai. Ya, gitu. Itu cara yang terbaik. Power nomor 2 di sini diajarin ya. Ya. Iya, itu aja petunjuknya. File nomor 2. Ya, semoga bisa cukup dipahami, semoga bisa bermanfaat. Pencerahan-pencerahan ini hadir untuk kamu, dan tentunya nanti akan ada pencerahan-pencerahan yang datang sendiri ya ke kamu dari yang jagain kamu. Tetapi ya kamu sekarang udah tahu kamu sedang diarahkan kemana nih saat ini dalam hidup kamu. Ya, file nomor 2. Sebelum aku tutup bacaan ini, ada beberapa energi zodiak yang muncul, mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan. Jangan terlalu terpatok sama ini. Ini mungkin bisa jadi kamu atau orang yang sedang berurusan dengan kamu, ya. Earth signs ada Taurus, Virgo, Capricorn hadir file nomor 2. Leo ada di sini dengan Strength. Sama water sign Pisces, Cancer, Scorpio ada di sini. Ya, di sini. Oke. Itu aja petunjuknya file nomor 2. Sampai di sini aja bacaannya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. File nomor 2, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.
Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsiling juga. Jangan malu-malu bertanya, biasa aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Beberapa bulan belakangan ini aku ada buka 2 sesi baru. Yang pertama adalah spiritual coaching, ini by request karena banyak orang-orang yang datang ke aku dalam proses perjalanan spiritual awakening-nya. Mungkin masih bingung, masih dalam fase kebingungan tentang spiritualitas diri, apapun itu ya, bakat spiritual, karma-karmanya, past life karma, tujuan hidup, misi jiwa, dan lain-lain. Disitulah jika terpanggil aku bisa terhubung dengan penjagamu untuk memberikan kamu petunjuk yang kamu perlukan. Lalu yang berikutnya ada sesi tarot coaching. Ya, ini juga lagi-lagi by request khusus bagi mereka, kamu-kamu yang memang bener-bener banget mau serius untuk mendalami tarot sebagai media spiritual. Ya, penyampai pesan ilahi. Aku akan bagikan banyak sekali ilmu-ilmu energinya di situ untuk kamu, tata cara baiknya bagaimana. Ya, jika terpanggil saja. Intinya apapun yang tersedia, berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, situasinya, pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Hal nomor 2, terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu. Dan good luck dalam perjalananmu berikutnya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak. Take care and have a nice day. Pal nomor 2. Bye-bye. See you. Halo, pal nomor 3. Bagi kalian yang memilih kartu ini lalu dengan figurinnya. Ini ya, Buddha Gautama, Siddhartha Gautama. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya Pesan Semesta dalam Pencerahan Jalan Kamu. Ya, dan kita langsung lihat aja di balik kartunya yang kamu pilih itu ada Dainichi Nyorai. Ya, kartunya ini menarik ya. Aku sih ngerasa kayak kalian ini adalah jiwa-jiwa yang penuh dengan apa ya, mungkin memang salah satu tujuan kalian memang nanti menyalurkan kebajikan semesta ya. Kalian adalah orang-orang yang seperti perpustakaan berjalan sebenarnya, pal nomor 3 ya. Jadi kayaknya kalau pencerahan kalian khususnya yang pal nomor 3 ini lebih kayak ke pemahaman-pemahaman yang akan lebih banyak, lebih terbuka ya, tentang kehidupan, dimana sebenarnya kayak kamu nanti akan sadar kalau misalkan kehidupan aku sebenarnya adalah mencari jalan menuju pembebasan dari penderitaan sebenarnya. Ya, jadi bagaimana saya bisa punya cara menjalani hidup, cara berpikir, sudut pandang, dan lain-lain, prinsip ya, seperti itu, yang membuat saya jadi bisa keluar dari siklus penderitaan saya. Ya, nah nanti ketika kamu sudah keluar dari siklus penderitaan kamu, pal nomor 3, beberapa dari kamu ada yang sudah. Disitulah kalian siap untuk membawa ajaran kehidupan tersebut untuk kamu berikan, kamu share ke orang-orang di sekitar kamu. Ya, pal nomor 3. Jadi itu salah satu tujuan hidup kamu. Dan kayaknya yang jagain kamu, Tuhan semesta ini lagi membantu mengarahkan kamu menemukan pencerahan dalam jalan ini. Ya, ibaratnya keluar dari siklus samsara kamu nih. Beberapa dari kamu mungkin pernah mendengar ini atau lagi belajar tentang ini. Ya, dan di sini ada angka 1. Kamu dapat kartu angka 1 nih, kartu pertama di deck ini ya, di deck yang aku pakai ini. Dan ini ada energi the Fool-nya ya, dimana mungkin nanti pemahaman kamu untuk hidup tidak menderita itu mungkin akan dicap bodoh atau dicap aneh oleh orang lain, pal nomor 3. Tetapi justru orang-orang yang menghakimi kamu adalah orang-orang yang masih terjebak dalam siklus penderitaannya. Ya, kita bukan berarti merasa diri kita lebih baik dari mereka, bukan. Kamu hanya sudah lebih dulu nyampe. Ya, pal nomor 3. Kamu udah sampai duluan, mereka-mereka yang belum nyampe, ya mereka tentunya nggak akan bisa paham sama kamu. Dan itu sangat-sangat tidak apa-apa. Ya, bukan berarti mereka salah atau benar, bukan berarti kita juga salah atau benar. Emang beda aja
gitu ya. Emang beda dalam fase yang berbeda aja seperti itu ya. Jadi kita tetap netral ya dalam kondisi ini, bijaksana. Aku ngerasa juga energi Siddhartha Gautama ini tuh sebenarnya kayak aku tuh ngerasa seperti energi guru yang sangat bijak gitu ya, power nomor 3. Tetapi seorang guru yang bukan hanya sekedar menyebarkan ajarannya untuk tujuan pribadinya atau kayak gimana gitu ya, tetapi benar-benar dengan hati yang sangat-sangat tulus dan hati yang sangat-sangat dalam, dan apa ya, sangat punya keinginan untuk bisa memberitakan kebaikan atau mengajarkan kebaikan seperti itu ya, supaya ada kesembuhan terjadi, bibit-bibit kesembuhan itu bisa disebar ya, seperti itu. Dan ibaratnya kita tanam 1000 pohon lagi gitu lah ya. Ibarat contoh nih, kamu bikin satu video gitu ya, kamu posting online ya, lalu ternyata ada 1000 orang yang nonton atau 1000 orang yang nge-like kamu atau apapun itu ya, itu seperti kan kamu sudah berhasil menebar 1000 pohon lah, ibaratnya seperti itu, bibit pohon ya. Nanti bibit pohonnya tentunya dari 1000 yang tersebar ya, nanti yang tumbuh yang mana aja ya, itu kembali lagi nanti ke masing-masing pohonnya. Ibaratnya satu persatu pohon ini punya karma sendiri-sendiri ya, tugas kamu cuma menebar benihnya saja ya. Jadi kayak kamu tuh adalah orang-orang yang memang pada dasarnya, hakikinya adalah memang untuk menebarkan kebaikan ya gitu. Jadi aku melihat keikhlasan yang sangat besar juga di sini di dalam menyebarkan kebaikan ini. Kenapa? Karena kamu tahu, ibaratnya kayak ada apa ya, yang masuk aku tuh kata-kata heaven on earth gitu loh, surga di atas bumi ya gitu. Jadi supaya hidup di bumi itu rasanya tidak sengsara seperti di neraka gitu tuh gimana caranya ya gitu, konsepnya tuh seperti itu. Kenapa enggak kita bisa hidup di bumi ini seperti rasanya seperti di surga gitu ya. Bukan berarti kita semena-mena tanpa aturan seenak jidat, bukan seperti itu. Tetapi ya yang tadi, lepas dari siklus penderitaan, bahagia dan sejahteramu gitu loh, seperti itu ya. Bahagia yang kamu definisikan sendiri, arti yang kamu bawa sendiri ya gitu. Dan mungkin itu bisa menjadi inspirasi atau ajaran untuk orang-orang di sekitaran kamu, power nomor 3. Entah bagaimana cara kamu menyalurkan ini atau menyalurkan kebaikan ini, tapi nanti ada jalannya, kamu sedang diarahkan, sedang dibawa pencerahan ke jalan-jalan tersebut ya gitu. Aku merasa ada energi Dewa Wisnu juga di sini. Beberapa dari kamu mungkin terhubung atau terkonek karena memang dipercayakan kalau di kepercayaannya ya, seperti si Buddha Siddhartha Gautama ini adalah salah satu inkarnasinya Dewa Wisnu, seperti itu ya, dianggapnya seperti itu. Jadi ya beliau guru spiritual yang benar-benar sangat tulus di dalam memberikan ajarannya ke orang ya, bukan hanya untuk tujuannya pribadinya dia sendiri, tapi dia memang benar-benar punya misi untuk yang tadi aku bilang, menanam entah berapa ribu pohon yang dia tanam ya, seperti itu. Bagus sih ini, apa ya, energi dharmanya besar ya kalau power nomor 3 ini. Oke. Ya, power nomor 3, kalau yang aku lihat di sini, ada ini, sorry ya, aku ini karena ini energinya sangat abstrak. Aku rasa ini energi matahari ya, kayak seperti matahari dari langit itu nyinarin dia gitu loh, seperti itu. Dan beberapa dari kamu tuh memang ini tuh menggambarkan crown chakra kamu, chakra mahkota kamu yang tersambungkan ke ilahi gitu ya, ke semesta. Dimana kayak kamu banyak banget mendownload ya, seperti kamu masuk gitu ke informasi-informasi semesta alam ini tuh masuk ke kamu. Banyak banget hal-hal yang kayak mungkin kamu tuh punya inner knowing yang besar ya. Inner knowing itu maksudnya kayak entah kenapa kamu tahu aja di dalam kamu tuh yang sebenarnya tuh gimana, yang baiknya tuh gimana ya, seperti itu ya. Dan aku mendengar ada beberapa pesan untuk kamu, power nomor 3 ya. Di sini intinya seperti ini. Hanya kamu yang bisa memutuskan jalan kamu, bukan
orang lain. Tidak ada satu orang lain pun yang bisa menentukan jalan kamu, Paul nomor 3. Kamu hidup, kamu hadir di kehidupan kamu ini untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, membawa sebuah perubahan baru, membawa sebuah dinamika baru di dalam hidup kamu dan sekitaran kamu. Kamu adalah sumber inspirasi, kamu adalah sumber cahaya untuk orang-orang di sekitar kamu, untuk mereka bisa akhirnya memperbarui hidupnya. Kamu bisa menjadi inspirasi perubahan-perubahan positif ini. Ya, dan kalian Paul nomor 3 sudah berjalan sejauh ini, aku ngelihatnya, perkembangan kamu. Pesan di sini tuh cuman bilang kayak hidup kamu tuh milik kamu. Milik kamu dan Tuhan semesta alam lah ibaratnya, bukan orang lain. Ya, gitu. Jadi kayak kalau kamu tuh nggak bisa hidup dipaksa harus begini, kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, kamu harus hidup sedemikian rupa. Kalau kamu masih hidup seperti itu, Paul nomor 3, percayalah, itu tidak akan bertahan lama. Bom waktu akan terus berdetik untuk kamu, tek, 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 tek. Sampai ini nanti apapun kepalsuan ini akan meledak sendiri. Kamu sendiri yang kena serpihan-serpihan bomnya, Paul nomor 3. Ya, gitu. Jadi kalian memang jalan kamu itu adalah jalan kejujuran dan kebenaran. Kamu gak bisa lari dari ini. Kamu berjalan di jalan ini dengan seapa adanya kamu. Ya, Paul nomor 3. Dan mungkin gak semua orang akan setuju dengan pilihan jalan kamu, dengan apa yang kamu yakini, sebagaimana kamu meyakininya, Paul nomor 3. Hanya kamu yang bisa percaya ke sana. Ya, kenapa? Karena jiwa kamu itu akan di dalam perjalanan perkembangan spiritual kamu, jiwa kamu tuh akan ngerasa familiar dengan jalan-jalan yang kamu pilih, dengan keputusan-keputusan yang kamu ambil. Kenapa? Karena kamu di kehidupan sebelumnya, di reinkarnasi kamu sebelumnya, kamu sudah memilih jalan ini, dan di kehidupan ini kamu mengambil pilihan jalan ini lagi, tapi dengan versi yang berbeda, dengan cara yang berbeda, di era yang berbeda juga. Ya, seperti itu. You've walked on this path before. Kamu sudah pernah berjalan di jalan ini sebelumnya. Paul nomor 3. Ya, jadi kayak contoh simple ya. Maaf, ini aku lagi-lagi tidak mengesampingkan agama apapun. Misalkan kalian bertumbuh dan berkembang dalam satu agama, misalkan di dalam keluarga kalian, bisa jadi nanti di tengah jalan kamu, umur kamu berapa, kamu mungkin akan berubah. Mungkin kamu akan menjalani keyakinan kamu, entah apa itu, yang kamu rasa kamu paling relate sama itu. Kenapa? Karena kamu punya familiarity-nya. Gitu. Aku contohin aja, misalkan diri aku. Aku lahir di keluarga Kristiani. Ya, cukup kolot dan ini ya, maksudnya aku tidak, lagi-lagi tidak menghina agama apapun. Cuman maksudnya sangat strict karena memang keluarga aku keluarga yang sangat strict secara ini ya, kepercayaan, keyakinan. Gitu. Tapi ya sekarang ya doaku, aku lebih pakai dupa kayak orang Buddha. Kalau ditanya agama aku juga bingung agama apa. Ya, gitu. Tapi aku tahu itu cara terbaik aku untuk terhubung sama Tuhan semesta. Ya, seperti itu. Jadi lagi-lagi aku tidak bilang caraku benar, aku tidak bilang juga caraku salah. Tapi itu caraku pribadi. Caramu sendiri, ya kamu yang nanti akan rasakan sendiri familiarity-nya. Kamu ngerasa kok kayaknya dengan aku melakukan ini, aku lebih bisa terhubung secara benar menurut versi kamu sendiri, Paul nomor 3. Jangan takut untuk itu. Itu bukan degradasi spiritual kamu. Itu adalah kebangkitan spiritual kamu justru, Paul nomor 3. Ya, dan memang tujuan kamu hidup di sini bukanlah hidup untuk mengikuti orang-orang kebanyakan. Ya, mungkin banyak dari kalian yang ketika sudah sadar ya, kalian itu udah semakin kalau mau dibilang udah nggak lagi FOMO-FOMOan gitu ya kan. Ada ini lagi-lagi aku tidak menyalahkan orang-orang yang seperti ini, bebas, cuman ini karena lagi ngomongin kasus kamu aja, Paul nomor 3 misalkan
orang yang antri sampai beruler-uler untuk cuman beli makanan sesuatu karena lagi viral, untuk supaya bisa diupload nih saya lagi makan makanan viral, atau lagi beli barang yang memang baru keluar nih gitu ya. Pokoknya kamu tidak akan punya arahan jiwa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kalau bisa keluar dari keramaian, kamu akan keluar dari keramaian itu. Dan ada di jalan yang kamu bentuk sendiri. Ya, gitu. Kamu bukan herd mentality gitu loh. Ya, ibaratnya kalau orang bilang ini enak, semua orang harus bilang enak, semua orang harus ikut-ikutan bilang enak. Kamu nggak kayak gitu. Bahkan dari kamu bergaul mungkin dari kecil gitu ya. Paul nomor 3 mungkin beberapa dari kamu ada pergumulan di sini ya. Dimana mungkin kayak nama juga kita muda gitu kan. Oh ini kalau yang menurut teman-teman kita tuh gaulnya tuh gini. Kalau lu kayak gini baru lu dibilang gaul misalkan kayak gitu ya. Itu kan contoh ya zaman-zaman masih di sekolah gitu. Ya. Terus ya biasanya ya anak-anak pada umumnya akan ya udah ikut-ikutan seperti itu. Ya, ikut-ikutin tren, ikutin apa gitu-gitu. Lagi-lagi, nggak ada salahnya, terserah mereka, itu hidup-hidup mereka. Tapi kamu, kita lagi ngomongin kamu, kembali lagi ke sini, poin nomor 3, ketika kamu sadar, itu bukan kamu. Ya, biasanya nih nanti kalau udah bener-bener ketemu sama jati diri, sesuatu yang sifatnya trending, sesuatu yang kayak happening, kamu malah makin jauh-jauh dari situ. Iya. Ya, karena kamu tahu di balik layar ada upaya manipulasi di situ. Ada mind control yang terjadi di situ. Ya, orang banyak berbondong-bondong untuk itu. Di atas sana ada yang mengontrol pergerakan orang-orang ini. Dan kamu bukanlah seseorang yang bisa dikontrol sama sekali, Paul nomor 3. Ya, kamu sangat-sangat free spirit di sini yang aku lihat. Ya, bahkan kayak aturan atau norma yang ada di masyarakat sekalipun bukan berarti kamu berniatan untuk melanggarnya. Tapi kalau kamu rasa itu tidak selaras dengan apa yang kamu rasa, mungkin kamu gak akan ikutin itu juga. Bukan berarti kamu jadi dalam artian melanggar hukum gitu-gitu, bukan ya. Itu beda cerita. Jangan tiba-tiba kamu nyolong gitu ya. Nggak gitu, Pak nomor 3. Ya. Tapi kamu tidak ada pernah niatan untuk menyakiti siapapun. Apalagi ya kayak sampai maaf ya menyolong atau mungkin ya mencuri atau membunuh atau apapun itu. Mungkin sebagian dari kamu nggak pernah mencuri seumur hidup kamu. Mungkin membunuh, sesimpel membunuh semut aja kamu mungkin nanti akan sampai di titik dimana kayak semutnya bisa kamu kayak misalkan kamu ngeluarin semut gitu ya, kamu mungkin bisa kayak entah dipindahin kemana atau diserok pakai apa gitu terus ditaruh dibuang keluar atau gimana, tapi kamu tidak membunuhnya. Jadi kayak empati kamu tuh besar akan kedamaian dan keseimbangan alam semesta ini. Hal nomor 3 ya, ini panjang sekali nih kalau mau dibahas. Aku dari tadi ngomong ini belum buka kartu-kartu berikutnya. Nggak sadar udah 15 menit, maaf. Hal nomor 3. Tapi ya beginilah ininya ya. Pencerahan yang kamu sedang terima dan kamu akan diarahkan untuk menjadi versi diri kamu yang paling sebenarnya. Jadi kamu jangan ngerasa diri kamu aneh. Nanti kamu akan ketemu sama orang-orang yang juga ya sama-sama mirip-mirip lah sama kamu 11-12. Itu yang namanya keluarga jiwa. Ya, PAL 3. Gitu. Jadi ya udah, kamu udah biasanya nanti akan nggak terlalu pedulilah dengan orang mau bilang kamu gimana, kamu aneh mungkin, atau orang ngomong-ngomongin kamu di belakang, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu tetap ada di jalan kebenaran kamu. Kamu nggak jalan di suatu jalan supaya dilihat orang keren, dilihat orang bagus, dilihat orang sukses, dilihat orang ini, itu udah tidak lagi penting untuk kamu. Yang penting adalah kejujuran dan kebenaran setiap langkah kamu. Poin nomor 3. Ya, oke, kita lihat di sini di kartu-kartu kamu. Doa sebentar. Oke, kita lihat ya. Ya, ada Two of Swords. Oke.
buka ya. Ya, Ace of Swords. Ya, energi ini ya, Sphinx gede di kamu nih, pal nomor 3. Ya, energi kucing juga kuat ya. Ya, Hierophant nih, sosok bijaksana ya. Guru spiritual, kayak kamu tuh memang arah-arahnya ke sana. Lagi-lagi ya, guru spiritual nggak harus kamu jadi begini, enggak. Bisa jadi ada beberapa dari kamu ya, dengan versi kamu sendiri. Tapi mungkin dalam apapun yang kamu jalanin, kamu seperti sekaligus menebar benih kebaikan yang tadi aku bilang gitu loh. Ya, banyak banget kok di luar sana orang jalanin bisnis usaha apa misalkan, tetapi itu dibalut dengan tujuan baik. Ya, bukan hanya semata-mata dagang jualan ini biar kita dapat cuan, bukan seperti itu. Kamu nggak lagi ada di situ mentalitasnya. Dan itu nggak apa-apa. Ya, bukan berarti kayak kamu aneh, kamu nggak ambisius, kamu mungkin orang-orang ngeliatnya kayak kamu seperti itu. Mungkin beberapa dari kamu ya. Nggak perlu, karena kamu udah tidak lagi mengejar hal-hal itu. Kamu hanya berjalan di dalam kebijakan dan kebajikan kamu. Ya, dimana apapun, kalau menurut aku rezeki kita semua udah diatur, ya udah rezekimu ya nanti juga akan udah disettingin sendiri sama semesta gimana. Ya, tanpa kamu perlu kayak mengejar-ngejarnya seperti itu. Berupaya tetap masih ya tentunya. Ya, gitu. Jadi aku melihat kalian ini sosok-sosok the wise ones lah ya gitu, orang-orang yang bijak. Orang-orang bijak nih, pal nomor 3. Dan kalian akan berkembang, bahkan di sini juga kartunya 1, 2, 3 ya, urutannya 1, 2, 3. Mungkin itu angka yang kamu sering lihat. Dan ini juga mulai dari angka 1. Ya, jadi apa yang tadi aku bilang, mungkin beberapa masih ada yang fase transisi ke arah sana, beberapa ada yang udah nyampe sana, beberapa ada yang mau diputar 180 derajat untuk jadi begitu. Ya. Karena kalau nggak, hidup kamu rasanya akan malah turun bukan naik. Gitu. Ya, gitu. Kadang kan gitu ya, kalau herd mentality ya, kalau saya nggak punya saya nggak setuju sama omongan orang-orang banyak ini, nanti saya nggak diterima di grup itu, nanti saya nggak dipandang di sana gitu ya. Ya, itu apa yang ada di masyarakat kita lah. Semua serba mencari image dan validasi seperti itu. Sedangkan kamu lebih kayak si kucing ini. Ya, kucing yang bodoh amat, dia bisa jalan, dia bisa dengan intuisi dia yang sangat tajam, dia bebas melalang buana seperti itu. Tapi dia punya tujuan, dia punya misi. Ya, dan apapun yang ngehalangin dia, ya dia lompatin lah gitu ya. Disitulah jiwa kamu akan jauh sangat lebih berkembang, jauh lebih cepat daripada orang-orang sepantaran kamu mungkin. Dan mungkin perkembangan kamu saking cepatnya sampai ada orang-orang yang sudah akhirnya gak bisa lagi sama kamu karena kamu berkembangnya sangat cepat. Gak apa-apa, teman-teman yang tertinggal, mungkin ada pasangan yang tertinggal, biasanya akan digantikan nanti ya dengan yang memang lebih selaras, lebih sefrekuensi dan seterusnya. Gak apa-apa, jangan takut kehilangan apapun. Ya, paham nomor 3. Tuhan semesta tuh gak pernah bikin kita kehilangan. Kehilangan itu ilusi. Yang kita anggap hilang itu sebenarnya mau digantiin. Cuman kitanya udah terlalu melekat, jadi kita nangis-nangis, kita mungkin sedih, kitanya padahal ya elah mau digantiin. Tenang aja. Gitu. Ya, paham nomor 3. Ya, jadi itu yang aku lihat. Di sini ada beberapa kata-kata gini. Sebenarnya bukan, aku nggak mau sebutin jadi kata-kata, aku pengen bikin jadi satu kalimat aja apa yang nyampe ke aku ini, dimana wisdom. Ya, jika kamu bisa membawa kehidupan ini dengan baik, disitulah apa yang benar-benar kamu inginkan akan dikabulkan semua. Orang-orang kayak kamu ini gak akan banyak minta, tapi sekalinya kamu minta, itu akan cepat datang ke kamu. Power nomor 3. Ya, gitu. Karena kamu mau gak mau disiapkan, dan apa yang kamu perlukan juga disiapkan.
Kalau memang kamu bener-bener perlu itu, kamu butuh apa? Datang. Bahkan itu kadang baru kepikiran, udah datang barangnya. Entah dikasih orang, entah kamu tiba-tiba belanja ini, gitu-gitu. Ada uangnya buat ini, gitu misalkan. Ya, power nomor 3. Itu sih yang aku lihat. Bagus sekali ini. Ya, ini power nomor 3 ini memang yang yang spiritual kayaknya yang aku lihat nih. Oke, sekarang kita lihat di sini. Maksudnya kalian memang yang akan menjadi penyalur ya, seperti itu. Oke, kita lihat dari 2 kartu ini. Aku cuma, dari kartu ini aku cuma mau ambil 2 kartu. Ya, aku doa sebentar. Oke, 1 sudah keluar, 1 lagi. Oke. Ada angka 11. Sorry, ini iya 11. Maaf, mataku agak-agak siwer nih. Ya, silinder. Ya, ini ada angka 1 dan ada angka 11. Ya udah, angel number kamu 111 dan 123. Ya, untuk power nomor 3 ini. Kalian adalah orang-orang yang akan beda dari orang-orang lain. Ya lagi-lagi mungkin akan unik gitu ya. Akan orang tuh ngelihatnya nih, ini orang beda banget. Nggak kayak orang pada biasanya. Mungkin kadang kita ngerasa kayak aneh sama diri kita sendiri. Tapi ya udah emang beda aja. It's okay to be different. Nggak apa-apa kok kalau kita beda. Kita nggak harus sama semua orang. Semua orang pakai putih, kita nggak harus pakai putih. Kita mau pakai ungu, mau pakai pink, mau pakai hijau, bebas deh. Gitu ya. Nggak ada dress code buat kamu, nggak ada. Gitu, power nomor 3. Ya, jadi the princess of red poppies di sini. Jadi aku ngelihat di mana, ingat yang tadi aku bilang taburan kamu lihat dia nabur semua itu. Yang dia tabur langsung berbunga tuh. Ya, gitu. Makanya seperti aku bilang, kalau kamu bisa membawa sharing apapun yang baik dalam hidup kamu zaman sekarang kita punya yang namanya internet. Kita bisa bikin platform apapun dalam bentuk apapun di sosial media manapun. Kamu bisa pakai ini sebagai alat-alat kebaikan ketimbang menjadi alat-alat kontroversi. Ya, untuk cari drama, cari ketenaran, atau cari apa, kamu bisa pakai itu sebagai saluran baik. Ya, gitu. Pakai fasilitas yang ada. Ya. Tabur, seperti aku bilang, 1000 orang yang nonton video kamu sama aja kamu tanam 1000 pohon. Nih, taburan ini. Ya, jadi ini ngomongin tentang itu. Di sini ada Harvest Mother watches over me. Kalian gak akan pernah dikasih hidup susah, power nomor 3. Kalau kamu masih ngerasa hidup kamu, maaf ya, susah, berarti ada yang salah di yang tadi aku bilang tadi. Maksudnya ada yang belum kamu temukan jawabannya. Yang tadi mungkin aku sampaikan di awal. Atau kamu masih menahan ego kamu untuk masuk ke dalam jalan kemurnian dan apa adanya ini. Mungkin kamu masih bohongin diri kamu sendiri. Mungkin kamu masih gak bisa jujur sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu masih terlalu dengerin orang ngomong apa. Pendapat orang tentang kamu bener-bener membuat kamu jadi gak bisa mengambil keputusan yang sebenarnya. Kalau kamu masih kayak gitu, fix rezeki kamu akan ketutup. Kalau kamu udah bisa nih jadi versi ini, rezeki kamu gak akan pernah kurang. Ditambahin terus. Ibaratnya kita dapat top up terus. Gak tahu gimana caranya semesta men-top up kita. Ada aja. Gitu. Ya mau misalkan nih ya. Ini lagi-lagi bukannya kita ngomong buruk. Misalkan saja ini contoh kasus. Tiba-tiba rekening kita habis. Misalkan diisi lagi. Harvest Mother watches over me. Ini ibaratnya Dewi kesuburan, ya, kemakmuran, itu ada sama kamu. Kenapa? Kamu akan difasilitasi ketika kamu siap menjadi salurannya. Ya, kalau difasilitasi ketika kita bisa menjadi salurannya, contohnya apa? Kamu perlu duit buat beli alat-alat, ada nanti. Ya, kamu perlu misalkan transportasi kemana, ada yang jemput, ada yang nganter. Dari situ aja udah disediakan gitu buat kamu, ya.
Ya, seperti itu. Dan gini, gimana ya, aku pengen sharing ini tapi gini, ini aku contohin aja ya. Lagi-lagi ini bukan permasalahan, nanti aku jelasin. Jadi intinya gini, sorry aku cuma pengen ngomong dengan kata-kata yang bisa diterima aja. Ya gini, aku kayak gini kan udah lama nih, gitu ya. Di luar aku baca kartu di YouTube ini, aku memang sehari-hari memang berkutat di ini ya, maksudnya memang karirku spiritual seperti itu. Ya, intinya dari dulu orang minta tolong sama aku, ya aku nggak pernah masalah. Aku bukan orang yang mau repotin siapa-siapa. Kalau aku masih bisa sendiri untuk pergi sendiri, aku akan pergi sendiri, nggak usah dijemput, nggak usah diantar, ribet. Ya, aku motoran udah jadi selesai, gitu ya, seperti itu. Tapi sampai pada akhirnya kayak ya setelah itu berjalan ya sekian lama dan lain-lain, ketemu juga orang yang banyak yang bermacam-macam ya, kalangan yang juga berbeda-beda ya, sampai kalangan yang juga cukup ya di atas sana gitu ya ada gitu. Ibarat mau aku diterbangin naik pesawat, jadi dijemput diantar aku nggak keluar 1 perak pun gitu. Bukan berarti aku nggak mau, aku udah bilang nggak apa-apa, nggak usah, aku jalan sendiri. Tapi dia insist, dia bilang saya nggak mau, saya mau kalau saya minta tolong sama kamu, saya yang atur kamu gitu, maksudnya saya yang jagain kamu gitu ibaratnya. Oh ya sudah, terima kasih, saya bilang seperti itu. Ya, gitu. Jadi ya ini ibaratnya klien besar lah gitu ya. Ya dijemputnya pun juga dengan mobil terbaiknya dia, diantar jemputnya gitu. Jadi ya ini yang kayak gini-gini loh maksud aku ya. Kita bukan masalah mau mobil apa kayak mau pakai becak juga bodo amat, cuman paham ya maksud aku ini, sebagaimana semesta itu udah memfasilitasi kamu dengan cara seperti itu. Di situ pun juga aku sadar, oke, aku nggak boleh tolak ini cara universe bantu aku nggak mau tolak rezekiku sendiri, ya udah. Ya sejak dari situ aku tidak pernah menolak apapun bentuk kebaikan orang mereka tawarkan, oke. Dari situ aku balas dengan apa yang bisa aku bantu, sebaik-baiknya aku bisa berikan. Aku doakan sebaik-baiknya aku bisa doakan, dan seterusnya. Ya, kalau dikasih lebih ya aku salurkan untuk segala apapun kebaikan di luar sana. Gitu. Ini hanya ini ya, aku sharing ini bukan mau gimana. Ini kayaknya pertama kali deh seumur hidup aku sharing ini ke orang ya, bahkan ke orang yang real aja aku nggak pernah. Mungkin pernah kali ya sekali ke 1 orang, tapi udah ini mungkin ya kalau di YouTube gini aku baru ngomong ini. Tujuannya bukan buat gimana-gimana, untuk supaya kamu tuh lihat gitu loh, kamu tuh sadar semesta akan bener-bener, makanya di sini tuh kembali lagi ke kartu ini, kita tuh nggak akan pernah kekurangan. Ya, nggak perlu yang sampai terlalu berlebihan yang kayak gimana, karena pada akhirnya itu juga bukan yang kita inginkan. Biasa aja, kalau dikasih ya udah, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kita nggak pernah kekurangan. Ya, domba ini melambangkan kemakmuran kamu. Padi-padi ini melambangkan kemakmuran kamu. Paul nomor 3. Kamu sedang dibawa pencerahan ke arah sana, makanya kamu ketemu reading aku ini. Paul nomor 3. Bukan kebetulan. Kamu mau dibentuk menjadi seperti ini. Ya, seseorang yang menabur banyak kebaikan. Kamu jadi manfaat. Bukan jadi pion catur. Paul nomor 3. Ya, itu petunjuknya untuk kamu. Very strong message ya. Aku ya sampai agak-agak ngawang bacain kamu ini. Ya, karena ya lagi-lagi ya, kalau aku sharing apa yang aku jalanin sendiri itu ya tujuannya bukan buat gimana-gimana, karena aku tahu di sini ada benang merahnya. Aku nggak akan ngomong apapun yang nggak akan bawa manfaat buat kamu, Paul nomor 3. Aku nggak mau buang-buang waktu kamu. Ya, tapi ya begini pesannya untuk kamu. Ya, sepertinya cukup sampai di sini. Aku tidak menangkap pesan apa-apa lagi.
Ya, mungkin beberapa dari kamu cerita tentang Siddhartha Gautama ini mungkin memberikan inspirasi untuk kamu. Bagi yang belum tahu mungkin bisa coba baca-baca, mungkin bisa mendapatkan petunjuk lagi. Di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul, mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan untuk kamu. Yang ini bisa jadi kamu atau mungkin nanti orang yang akan berpengaruh dalam perjalanan kamu. Kita punya Taurus sangat strong di power nomor 3, lalu air signs ya Libra, Aquarius, Gemini hadir, lalu Pisces, Cancer, Scorpio. Dan satu lagi karena ada mataharinya, Leo hadir di power nomor 3 juga. Ya, karena ini kayaknya ada energi dewa matahari juga di sini. Ya, Marici, Ra, dan lain-lain. Ya, anyways, itu petunjuknya. Jadi beginilah bentuk pesan pencerahan untuk kamu power nomor 3. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Win Healing juga. Beberapa bulan belakangan aku ada buka sesi spiritual coaching dan sesi tarot coaching. Ini by request. Dan ya, tujuan aku membuka spiritual coaching ini memang karena banyak yang datang ke aku juga lagi ada di dalam perjalanan kebangkitan spiritualnya. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka masih bingung, belum menemukan petunjuknya. Entah itu tentang karmanya diri dia, past life, tujuan hidup, misi jiwa, bakat spiritual beberapa dari kamu, apapun itu. Jika terpanggil, aku bisa mungkin membantu di situ dengan terhubung dengan pendampingmu untuk memberikan petunjuk yang kamu perlukan untuk saat ini. Lalu yang berikutnya ada sesi tarot coaching. Ini khusus saja bagi yang benar-benar mau serius memakai kartu sebagai media spiritual. Ya, seperti itu. Media spiritual ya, bukan supranatural. Ya, kita pakai dengan cara yang baik. Ya, alat-alat kita pakai dengan baik. Ya, tentunya di dalam kelas ini aku akan bagi segala tata caranya, cara membawa energinya dan lain-lain seperti itu, karena semua tentunya ada cara dan etika. Ya, itu yang nanti kita akan banyak belajar juga. Ya, itu saja. Lalu intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan kita semua. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas itu kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak power nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga tentunya akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading. Untuk semua kelancarannya, segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Power nomor 3, bye-bye, see you.